Di sisi lain, Jenderal Ranshas mengernyitkan wajah melihat kerugian besar yang dialami pasukannya. Meskipun ia telah memberikan perintah agar pasukan tidak memaksakan diri sampai bala bantuan tiba, kenyataannya medan perang sudah dipenuhi korban. Sihir cahaya yang dilepaskan musuh telah membuat barisan kekaisaran berantakan. Dalam hati, Ranshas menyadari bahwa jika mereka bertarung secara frontal, maka mustahil untuk memenangkan pertempuran melawan pasukan yang baru saja kembali dari ibu kota. Ia pun memutuskan agar seluruh barisan menunda pertempuran hingga bala bantuan tiba. Namun, saat ketenangan sesaat menyelimuti medan perang, bahaya datang dari belakang. Serangan pedang tiba-tiba menyambar ke arah Ranshas, namun ia dengan mudah menghindarinya. Di hadapannya berdiri seorang elf dengan sorot mata tenang, Komandan Carson, kepala kantor otonomi. Kedua pihak segera menyadari posisi masing-masing sebagai pemimpin pasukan. Tanpa banyak basa-basi, mereka terlibat dalam duel sengit di tengah kekacauan pertempuran. Ranshas, meski seorang jenderal, memilih untuk maju sendiri ke garis depan. Ia memerintahkan bawahannya agar menahan musuh sementara dirinya menghadapi Carson secara langsung. Sikapnya mencerminkan sosok prajurit sejati yang lebih memilih menebas musuh daripada bersembunyi di balik strategi. Carson di sisi lain bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Ia telah menjalani pelatihan pribadi di bawah bimbingan Sera, elf muda yang dikenal karena kekuatan sihir dan kecepatan bertarungnya. Bahkan setelah Sera kembali ke Lune, Carson terus berlatih tanpa henti. Keyakinannya sederhana, pedang tidak akan mengkhianati kerja keras. Hasil dari latihan panjang itu kini diuji dalam duel melawan salah satu jenderal terbaik kekaisaran. Pertarungan keduanya berlangsung dengan intensitas tinggi. Setiap tebasan pedang membawa risiko kematian dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Kekuatan dan teknik mereka nyaris seimbang, membuat pertempuran itu berubah menjadi ujian ketahanan dan kehendak. Sementara itu, dari kejauhan, bala bantuan kekaisaran akhirnya muncul dari arah hutan dan mendekati benteng utama. Melihat itu, para elf yang tersisa, termasuk nenek tua yang memimpin pertahanan, merasakan beban keputusasaan yang nyaris menekuk lutut mereka. Kekalahan tampak tak terelakkan. Namun, sang nenek tetap berdiri dengan kekuatan terakhir yang tersisa, berusaha mempertahankan kewibawaan di hadapan pasukannya. Sebagian besar pasukan sudah kehilangan semangat, hanya para penyihir yang masih mempertahankan sihir Dawnburst yang tersisa, meski tenaga mereka hampir habis. Pikiran mereka sudah melayang, tak lagi mampu menilai keadaan di sekitar. Di tengah kepenatan itu, terdengar bisikan samar di antara para prajurit cadangan kekaisaran yang baru keluar dari hutan. Suara permohonan, kepasrahan, dan keputusasaan. Namun, tak lama setelahnya, suara itu lenyap, digantikan keheningan aneh. Satu persatu, mereka yang baru saja bersuara tumbang, tanpa sempat memahami apa yang terjadi. Lalu, dari kegelapan, sebuah cahaya putih keemasan melesat di antara pasukan kekaisaran yang masih terjebak dalam efek Dawnburst. Cahaya itu melintas dengan kecepatan tak terduga, seperti kilatan petir di tengah malam. Dalam sekejap, medan perang berubah menjadi pemandangan yang nyaris tak bisa dipercaya. Darah memancar ke udara, asap bercampur dengan debu, dan di tanah tertancap anak panah api yang tak sempat dilepaskan dengan sempurna. Tubuh-tubuh prajurit kekaisaran tertebas bersih tanpa sempat melawan. Semuanya berlangsung begitu cepat, seolah dunia terhenti sesaat. Cahaya putih keemasan terus menembus barisan demi barisan, tak henti, tak melambat, meninggalkan jejak kehancuran di setiap langkahnya. Dalam waktu yang singkat, 1000 prajurit kekaisaran kehilangan kemampuan bertempur. Bagi mereka yang sempat melihatnya, itu terasa seperti mimpi buruk yang terjadi dalam sekejap mata. Mimpi yang memakan korban ribuan jiwa. Ketika semua berakhir, sang nenek tua menatap medan perang yang kini sunyi. Di hadapannya hanya tersisa 1000 prajurit yang terkapar tak berdaya, masih hidup namun kehilangan kemampuan bertarung. Di antara mereka berdiri seorang elf berambut platinum blonde dengan aura dingin dan tenang, Sera. Melihatnya, sang nenek hanya bisa bergumam pelan, menyadari bahwa pertolongan telah datang, meski sedikit terlambat. Ia memohon agar Sera segera membantu pasukan di sisi utara. Sera menunduk singkat sebagai tanda setuju, lalu menghilang begitu cepat hingga pasukan di sekitar baru menyadari kepergiannya beberapa detik kemudian. Pertarungan di sisi utara pun belum berakhir.
Ranshas dan Carson masih saling beradu pedang dengan kekuatan penuh. Kedua belah pihak telah mengerahkan seluruh kemampuan, menyadari bahwa kelengahan sekecil apapun berarti kematian. Karena sama-sama fokus pada pertempuran, mereka terlambat menyadari perubahan besar yang terjadi di sekitar. Ketika keduanya akhirnya mengambil jarak untuk menarik napas, kesunyian aneh menyelimuti medan perang. Tidak ada lagi suara pertempuran, teriakan, atau denting senjata. Hanya keheningan. Sesaat kemudian, cahaya putih keemasan yang sama seperti sebelumnya mengalir cepat ke arah Ranshas. Ia sempat melihat kilau itu, menyadari bahaya, namun tak sempat bereaksi. Cahaya itu menembus perutnya, dan kesadarannya menghilang seketika. Dalam detik terakhir sebelum gelap, ia sempat mendengar nama Sera terlintas di benaknya. Ketika Ranshas terbangun, matahari telah terbit. Ia mendapati dirinya di dalam tenda dengan tangan dan kaki terikat kuat. Di sisinya duduk seorang elf yang dikenalnya, Carson, lawan duelnya semalam. Elf itu memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai kepala kantor otonomi dan menyebut nama Ranshas dengan tepat, sesuatu yang mengejutkan sang jenderal. Pasukan ke-20 kekaisaran yang dikenal sebagai tentara bayangan seharusnya hanya diketahui oleh kalangan tertinggi di istana. Bahwa elf itu tahu, menunjukkan tingkat intelijen yang dimiliki pihak lawan. Carson menjelaskan bahwa ikatan yang digunakan tidak akan dilepas karena Ranshas dianggap terlalu berbahaya, namun ia tetap memperlakukannya dengan sopan. Ia memberikan air untuk diminumkan langsung, lalu menambahkan peringatan bahwa sosok yang mengalahkan Ranshas semalam masih mengawasinya dari jauh, elf bernama Sera. Ranshas akhirnya menyadari bahwa kekalahannya datang dari tangan perempuan muda itu. Carson menegaskan bahwa bahkan seluruh pasukan mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 jam melawannya. Ia menyebut kekuatan Sera sebagai sesuatu yang melampaui logika latihan militer biasa. Setelah berkata demikian, Carson meninggalkan tenda, membiarkan Ranshas sendirian hingga 2 sosok lain datang menghampirinya. Seorang wanita paruh baya yang berwibawa, dan seorang elf berambut platinum yang sama seperti semalam. Yang pertama dikenalnya sebagai tetua tertua dari kediaman Marquis Hope. Wanita tua itu menjelaskan bahwa Ranshas telah ditangkap bersama 5 bawahannya. Hanya mereka yang masih hidup dan sadar, sisanya lumpuh total akibat kehilangan darah. Mereka dipastikan tidak akan mati, namun juga tidak akan mampu bertarung lagi. Semua itu dilakukan demi mencegah perlawanan lanjutan. Lebih dari 2.000 prajurit kini berada dalam kondisi serupa, kehilangan kemampuan bertempur sepenuhnya. Ketika mendengar itu, Ranshas merasa ngeri sekaligus tidak percaya. Sera yang berdiri di samping tetua tertua menjelaskan dengan tenang bahwa semua itu adalah hasil perbuatannya sendiri. Ia mampu menyingkirkan pasukan kekaisaran tanpa membunuh, hanya membuat mereka tak berdaya. Ia menganggap hal itu lebih berguna untuk negosiasi politik di masa depan. Dengan ekspresi datar, Sera menambahkan bahwa jika menginginkannya, ia bisa saja menghabisi semuanya dalam sekejap. Ia bahkan menyesali bahwa pekerjaannya semalam terlalu lama diselesaikan. Tetua tertua menenangkannya, menyebut 20 menit sebagai waktu yang sudah luar biasa cepat, namun Sera menanggapinya dingin. Baginya, penyihir yang dikenalnya mampu menghancurkan seluruh pasukan dalam waktu 30 detik saja. Penyihir bernama Rio, yang pernah menebas para iblis di ibu kota dengan 1 jurus water jet. Dalam pandangan Sera, jika penyihir itu bergerak, pasukan kekaisaran pasti akan musnah sepenuhnya. Keyakinan mutlak itu terlihat jelas di matanya, membuat Ranshas hanya bisa merasa gentar. Akhirnya, tetua tertua menjelaskan maksud mereka terhadap sang jenderal. Alih-alih menghukumnya, mereka ingin menjadikannya utusan untuk menyampaikan laporan kepada pasukan kekaisaran yang masih menduduki ibu kota. Ia akan dibebaskan, membawa dokumen resmi, dan diberi kebebasan penuh setelahnya. Ranshas memahami bahwa keputusan itu adalah peringatan sekaligus pesan politik. Kekaisaran harus tahu bahwa kekuatan yang mampu menghancurkan pasukan ke-20 bersemayam di hutan barat dan menyerang wilayah itu sama saja dengan bunuh diri. Meski diliputi penyesalan atas kehancuran pasukannya, Ranshas menyadari bahwa tugas ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Ia tahu jika menolak, keluarganya di kekaisaran akan menjadi korban. Ia pun menerima peran itu dengan kesadaran penuh, meski sadar bahwa sang kaisar mungkin
tidak akan pernah memaafkan kegagalannya. Dengan demikian, pertempuran di hutan barat berakhir dengan kekalahan total bagi kekaisaran. Pasukan ke-20 yang dijuluki Bayangan Kekaisaran lenyap dalam satu malam dan hanya menyisakan Jenderal Ranshas sebagai saksi hidup dari kekuatan yang melindungi kaum elf. Scene pun kini berpindah menuju ke dalam sudut pandang Ryo. Sejak Sera pergi ke hutan barat, Ryo merasa seperti kehilangan arah. Hari-harinya yang dulu teratur berubah menjadi kosong tanpa tujuan. Ia tidak sepenuhnya berdiam diri tanpa melakukan apapun, namun segalanya kini terasa hampa. Biasanya saat matahari terbit, ia akan bangun dan melakukan peregangan selama 30 menit. Kemudian berlari di luar tembok Kastil Lun sambil membentuk menara es kecil di tangan, kakinya, dan bahunya. Setelah kembali, ia akan sarapan dan menghabiskan waktu hingga siang hari dengan berfokus pada penelitian alkimia. Kadang, Sera datang dan membaca buku di ruang tamu. Saat siang tiba, mereka biasanya makan bersama di sekitar gerbang timur, terutama di restoran dekat Baishokutei. Setelah itu, mereka akan berlatih simulasi pertempuran di Istana Tuan Tanah. Namun, sejak Sera pergi, semua rutinitas itu menghilang. Tidak ada lagi sosok yang membaca buku di ruang tamu, tidak ada makan siang di gerbang timur, dan tidak ada lagi simulasi pertempuran yang mengisi sore hari. Kini Ryo tidak tahu harus melakukan apa. Ia sadar bahwa seseorang yang tidak memiliki arah atau belum menemukan tujuan hanya akan menjadi pengganggu bagi orang lain. Dalam kebosanan itu, ia mengeluh karena merasa lelah dan tanpa sadar mendatangi ruang kerja Abel hanya untuk mengatakan hal itu. Ruang itu dulunya adalah ruang kerja dan kamar tidur Tuan Tanah Lun, namun kini telah dialihfungsikan untuk calon raja berikutnya, Abel. Keputusan itu bukan karena perebutan paksa, melainkan atas usul Lord Lun sendiri. Saat itu, Abel tengah tenggelam dalam pekerjaannya. Dokumen-dokumen menumpuk di mejanya, surat untuk para tuan tanah di berbagai daerah dan negara tetangga, laporan, serta perintah yang harus ditandatangani. Ia mengerjakan semuanya dengan tekun, menyadari bahwa pekerjaan administratif semacam itu akan terus berlanjut bahkan setelah ia naik takhta nanti. Sementara itu, Ryo bersantai di sofa tengah ruangan, berbaring tanpa beban. Ia berdalih sedang mengisi ulang energi batin, meski pada kenyataannya ia hanya bermalas-malasan. Abel tampak kesal, tidak memahami maksud dari mengisi ulang energi batin, namun sepenuhnya sadar bahwa Ryo sedang mengganggu. Ia bahkan sempat bertanya mengapa Ryo memilih ruangan itu, padahal ada banyak tempat lain di istana. Ryo menjawab santai bahwa di ruangan lain orang-orang bekerja dengan serius, sehingga ia tidak ingin mengganggu mereka. Abel menahan napas panjang, merasa hanya semakin terganggu. Ryo justru menambahkan bahwa gangguannya adalah bagian dari latihan mental bagi seorang calon raja, agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal sepele. Dengan nada putus asa, Abel menyadari bahwa sejak saat itu, latihan untuk menjadi raja yang kuat telah dimulai, meski sama sekali bukan atas keinginannya sendiri. Di sela suasana yang canggung itu, Ryo mengutarakan pendapatnya bahwa mungkin cara tercepat untuk menyelesaikan semua masalah adalah dengan langsung pergi ke ibu kota dan membekukan seluruh pasukan kekaisaran. Abel tentu saja menolak keras gagasan tersebut, mengingat situasi politik sudah jauh melampaui tahap penyelesaian lewat pembunuhan massal. Ia menjelaskan bahwa fakta pengkhianatan para bangsawan utara menandakan keterlibatan Pangeran Flitwick, pamannya sendiri. Sang pangeran kemungkinan besar akan mendeklarasikan penobatannya sebagai raja di ibu kota, dan tugas mereka kini adalah merebut kembali kerajaan serta membersihkan pengaruh kekaisaran dari dalam. Ryo mengeluh bahwa menjadi warga negara yang kalah perang benar-benar merepotkan. Suaranya terdengar ringan, namun ada kelelahan tersembunyi di baliknya. Abel yang merasa tak bersalah justru terpaksa meminta maaf tanpa alasan yang jelas. Ketika suasana mulai tenang, pintu ruangan diketuk. Setelah dipersilakan masuk, seorang pemuda datang membawakan pesan. Ia memperkenalkan diri sebagai Alfonso, cucu dari Lord Lun. Pemuda itu menyampaikan bahwa Tuan Tanah memanggil Ryo untuk datang ke pavilion. Ryo pun bangkit, meninggalkan sofa, dan berjalan bersama Alfonso menuju tempat yang dimaksud. Dalam perjalanan, Alfonso memperkenalkan diri dengan sopan dan menyebutkan nama keluarganya, Spinazzola. Ryo segera teringat sesuatu tentang Sera dan tanpa sadar hampir menyinggung masa lalu pemuda itu.
lalu buru-buru menghentikan ucapannya. Alfonso hanya tersenyum canggung, tampak malu mengenang kesalahan lamanya. Beberapa saat kemudian, Alfonso mengungkapkan bahwa ia sering menyaksikan latihan simulasi antara Rio dan Sera. Ia menyebut keduanya luar biasa, membuat Rio merasa kikuk karena tidak terbiasa menerima pujian langsung. Pemuda itu kemudian mengajukan permohonan agar Rio bersedia melatih dirinya dan pasukan ksatria sesekali. Ia menjelaskan bahwa sejak Sera pergi ke hutan barat, semangat latihan para ksatria menurun drastis dan Komandan Neville Black telah memberikan izin jika Rio bersedia membantu. Rio sempat ragu, mengingat dirinya tidak pernah mempelajari pedang secara resmi. Namun Alfonso menjelaskan bahwa dasar teknik pedang akan diajarkan oleh instruktur lain, Max Doyle. Sementara peran Rio adalah untuk mengasah kemampuan mereka seperti yang biasa dilakukan Sera. Penjelasan itu membuat Rio berpikir sejenak, lalu akhirnya menyetujui dengan syarat dilakukan sesekali saja. Alfonso tampak sangat berterima kasih dan berjanji akan segera menyampaikan keputusan itu pada kakeknya. Setelah itu, keduanya menuju kamar tidur Tuan Tanah yang kini berada di bangunan terpisah. Saat mereka masuk, Lord Lun duduk di tepi ranjang sambil menulis sesuatu di atas meja kecil. Ia menyambut Rio dengan ramah dan mengakui bahwa ada beberapa hal yang ingin ia bicarakan. Alfonso melaporkan terlebih dahulu bahwa Rio telah setuju membantu latihan pasukan ksatria dan hal itu disambut dengan gembira oleh sang Lord, seolah-olah salah satu permintaan utamanya sudah terpenuhi. Setelah berpikir sejenak, Lord Lun mengutarakan maksud sebenarnya. Ia ingin meminta Rio untuk menjadi pengawal pribadi Abel. Permintaan itu membuat Rio terkejut, karena Abel sendiri merupakan petualang peringkat A dan ahli pedang yang mampu menjaga dirinya sendiri. Namun, sang Lord menjelaskan bahwa posisi Abel kini sangat berbahaya. Setelah kematian Pangeran Mahkota Knightley, takhta kerajaan akan jatuh ke tangan Abel, dan banyak pihak, terutama Duke Frithwick, tidak menghendakinya. Lord Lun menilai bahwa kehadiran seorang petualang seperti Rio di sisi Abel tidak hanya berguna sebagai penjaga, tetapi juga penyeimbang. Seorang pengawal dari kalangan rakyat biasa akan membantu Abel tetap membumi dan menjaga kestabilan mentalnya di tengah tekanan politik. Ia menambahkan bahwa raja yang dicintai rakyat, petualang, dan para ksatria adalah raja ideal bagi masa depan kerajaan. Rio menyadari bahwa kata-kata itu bukan sekadar pujian, melainkan harapan tulus seorang bangsawan tua yang ingin melihat masa depan lebih baik. Lord Lun juga menambahkan bahwa 3 anggota dari kelompok Red Sword akan bergabung bersama Abel setelah mereka kembali dari Kona, sehingga pengamanan akan semakin kuat. Meski begitu, sang Lord tetap ingin Rio berada di sisi Abel bukan hanya sebagai pengawal, melainkan sebagai teman sejajar, seseorang yang dapat berbicara tanpa jarak dan menjaga keseimbangannya. Karena, sebagaimana dikatakan Lord Lun dengan tenang, raja adalah sosok yang pada akhirnya selalu sendirian. Di setiap zaman dan di setiap negara, hal-hal semacam itu tampaknya tidak pernah berubah. Ia memahami kenyataan tersebut dengan jelas. Hubungan yang benar-benar setara antara dua orang tidak akan bertahan selamanya, tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha untuk menjaganya. Cepat atau lambat, keseimbangan itu akan terganggu oleh salah satu bentuk kekuatan. Kekuatan fisik yang disebut kekerasan, kekuatan uang yang disebut tumpukan kekayaan, atau kekuatan tak kasat mata yang disebut kekuasaan. Pada akhirnya, hanya mereka yang memiliki tingkat kekuatan yang seimbang yang dapat berdiri di posisi yang benar-benar setara. Namun, seorang raja adalah sosok dengan kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Setidaknya, demikianlah sistem yang berlaku di kerajaan Knightley. Maka, secara logis, memiliki teman yang benar-benar sejajar dengan seorang raja adalah hal yang mustahil. Rio yakin bahwa Lord Lun yang bijaksana pun menyadari hal itu dengan sangat baik. Oleh karena itu, ketika sang bupati perbatasan mulai menjelaskan alasannya dengan tenang, Rio hanya bisa menyimak dalam diam. Yang pertama adalah tentang kekuatan fisik. Di seluruh negeri ini, hanya sedikit orang yang mampu mengimbangi atau bahkan mengalahkan Abel dalam pertarungan 1 lawan 1, dan Rio adalah salah satunya. Yang kedua, berkaitan dengan kekuatan uang. Meski seorang raja dianggap memiliki kekayaan besar, kenyataannya jumlah harta yang bisa digunakan secara pribadi tidaklah banyak. Sebagian besar aset kerajaan merupakan milik negara dan penggunaannya diatur oleh anggaran resmi.
Dengan demikian, seorang raja justru memiliki kebebasan finansial yang terbatas, dan dalam hal ini, Rio nyaris berada di posisi yang sama dengannya. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan. Lord Lun dengan ringan menyatakan bahwa ia akan memberikan dukungannya sepenuhnya kepada Rio. Bahkan jika diperlukan, ia tidak akan keberatan membantu Rio merebut satu negara kecil hanya untuk memperkuat kedudukannya. Rio tentu saja menolak dengan sopan dalam hati, menganggap gagasan itu berlebihan dan tidak pantas. Namun sang Lord tampak menanggapinya dengan nada seolah itu hanya candaan ringan, meski ada sedikit kebenaran tersembunyi di baliknya. Sempat terlintas di benak Rio bahwa kabar tentang dirinya yang pernah membekukan seluruh desa pembunuh telah menyebar luas, hingga bahkan sampai ke telinga Lord Lun. Ia merasa sedikit canggung mengingat kejadian itu bukan sesuatu yang ingin ia banggakan. Meski begitu, pembicaraan mengenai kekuasaan akhirnya ditinggalkan begitu saja. Rio menyadari bahwa perdebatan tentang kesetaraan hanyalah halangan kecil di antara niat baik. Ia pun memutuskan untuk menanggapi ketulusan Lord Lun dengan sikap yang sama. Dalam hatinya, ia menerima gagasan untuk menjadi teman bagi Abel, tanpa memedulikan apakah hubungan itu benar-benar setara atau tidak. Bagi Rio, yang penting adalah niat untuk menjaga seseorang yang ia anggap penting, tanpa terikat oleh peran atau jabatan. Lord Lun melihat ketulusan itu hanya bisa merasa lega. Ia mengangguk berkali-kali sambil tersenyum lemah namun puas. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa keinginannya telah terpenuhi. Rio, sang penyihir kuat, bukan hanya sekadar pelindung Abel, tetapi juga seseorang yang akan berdiri di sisinya bukan karena perintah kerajaan, melainkan karena ikatan pribadi. Dan itulah, dalam pandangan Lord Lun, makna sebenarnya dari kata teman.